Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, membersertakan kekasihmu yang Allah Syekh Haji Abdul Wajah, keluarga besar kami ini ya Allah. Panggillah ke kota suci Mekah untuk hadiratmu ya Allah. Ridailah ya Allah, berangkatkanlah kami ya Allah, ijabalah kami ya Allah bersama kasihmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, ke kota Mekah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Nama saya, nama aslinya Haji Muhammad Sukma. Berasal dari Tangerang, Banten. Banten ya. Udah berapa kali ke sini Pak? Baru kali ini, alhamdulillah, dengan perjalanan tanya-tanya sehingga nyampe. Tadi ada hambatan, hampir nggak bisa masuk. Ya. Alhamdulillah dengan Ikhwan, ada seorang aparat yang membantu kita bisa masuk. Alhamdulillah karena jalannya kecil. Iya. Mudah-mudahan dengan kunjungannya kami dan rombongan yang dari Tangerang, alhamdulillah dengan informasi dari Abu Yanto, Pasar Kemis Cilongok, mudah-mudahan pemerintah memperhatikan jalannya diperbesar supaya penjarahan ini tambah barokah dan tambah karomah. Amin, amin. Pesan mudah-mudahan semuanya kita Ikhwanul Muslimin, karena sekarang kena wabah di Indonesia, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Amin. Sekian dan terima kasih dari saya, Abu Jenggot, Banten. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi bila kami mengupload video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji dan syukur kehadirat ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini, tim kreatif bisa melanjutkan sejarah Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari Imbanagara Ciamis. Tak lupa solawat dan salam kepada Baginda Agung, Habibana wa Nabiyana, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan ke para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Tim kreatif bertujuan memberikan informasi kepada publik atau jamaah untuk bisa menyimak dan mengetahui sejarah Syekh Haji Abdul Wajah, agar tidak terjadi kontroversi yang tidak perlu. Semboyan, bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Tim kreatif sekarang kembali di pemakaman Gunung Sari. Lokasinya terletak di wilayah Kampung Sukamanah, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Dengan antusiasnya para penziarah berduyun-duyun berdatangan dari berbagai daerah, warga kota Ciamis khususnya, dan dari belahan Nusantara umumnya. Tim kreatif akan melanjutkan cerita sejarah Syekh Haji Abdul Wajah. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Dalam pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa I, bergelar Wiradadaha III, dalam Sawidak, menjabat pada tahun 1674 Masehi sampai dengan 1723 Masehi. Pada abad 17, Syekh Haji Abdul Wajah, pada usia 15 tahun, sudah ikut andil dalam keulamaan, mengikuti jejak ayahandanya, Syekh Khotib Muwahhid, sebagai Menteri Agama Islam, dan jejak kakeknya Syekh Bagus Khalifah, sebagai pemuka agama Islam di pemerintahan Sukapura. Pada masa remaja Syekh Haji Abdul Wajah,
sudah nampak mencerminkan kepribadian sosok seorang ulama, dengan budi pekerti yang luhur, dan akhlak yang mulia. Syekh Haji Abdul Wajah, keturunan keluarga bangsawan, ningrat dan para ulama Sukapura dan Galuh. Rundaian dari pihak Bapak, Syekh Haji Abdul Wajah, putra Syekh Khotib Muwahhid, bin Syekh Bagus Khalifah, bin Nyai Raden Brajayuda, bin Demang Sentowan, dari Sukakerta, Teras Sri Gading Antek dari Kerajaan Galunggung. Rundaian dari pihak Ibu Syekh Haji Abdul Wajah, putra Nyai Sembah Kudrot, bin Sembah Lebe Artakusumah, bin Entol Penengah, bin Mudik Cikawung Ading, bin Kuda Lanjar, bin Ratu Puhun, bin Ratu Galuh, Terah dari Kerajaan Pajajaran. Rundaian Syekh Haji Abdul Wajah dari pihak Bapak, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Haji Abdul Wajah, bin Syekh Khotib Muwahhid, bin Syekh Bagus Khalifah bin Raden Wirahadiningrat, bin Serepan Cibuni Agung, bin Raden Kusumah Diningrat, bin Pangeran Benawa, bin Jaka Tingkir, sampai ke Rasulullah keturunan ke-30. Singkat cerita, menginjak dewasa pada usia 25 tahun, Syekh Haji Abdul Wajah mewarisi keilmuan gurunya, Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dari kitab Istiqlal Thoreqoh Qadiriyah Naksabandiyah, hasil mengalih sundakan dari bahasa Jawa, kitab milik Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, murid yang terpilih dan terpakai oleh Syekh Abdul Muhyi dan Syekh Khotib Muwahhid diantaranya. 1. Syekh Abdul Qohar Pandawa Karang. 2. Kiai Nur Hamdan Cibatu Ireng Karang. 3. Kiai Cantigi Mandala. 4. Kiai Nawawi Linggawastu Sukapura. 5. Kiai Sandeh Gunung Jangkar Karang. 6. Syekh Haji Abdul Wajah Gunung Sari Imbanagara Ciamis. 7. Sembah Nawawi Cilalagu Limbangan Garut. 8. Kiai Asmadin dari Gunung Galunggung Sik, murid dalam Thoreqoh Satariyah atau Qadiriyah Naksabandiyah, berjumlah 163 orang, diantaranya dari Thoreqoh Satariyah, berjumlah 63 orang, dari Thoreqoh Qadiriyah Naksabandiyah, berjumlah 100 orang, itu tersebar di wilayah Nusantara. Syekh Haji Abdul Wajah pada dasarnya dikenal sebagai tokoh ulama sufi, yang bergabung dalam jaringan ulama tasawuf. Kitab yang berisi ajaran Syekh Haji Abdul Wajah adalah penggenerasian dari ajaran-ajaran Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Hal ini dimaksudkan agar warisan intelektual yang sangat berharga bisa terakomodasikan dan diketahui secara utuh. Syekh Haji Abdul Wajah pergi ke Mesir untuk menimba ilmu agama dan melanjutkan ke kota Mekah Al-Mukarromah untuk melaksanakan ibadah haji dipimpin oleh Syekh Abdul Qohar Pandawa. Setelah datang dari pengembaraan dari negara Mesir dan kota Mekah Al-Mukarromah, Syekh Haji Abdul Wajah menikah dengan Nyai Raden Ajeng, putri dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Haji Abdul Wajah kaitan kepada Syekh Abdul Muhyi bisa menyebut guru, buah atau mertua. Setelah pulang dari pengembaraan, Raden Wajah diberi nama oleh Waliullah Syekh Abdul Muhyi menjadi Syekh Haji Abdul Wajah sampai sekarang. Syekh Haji Abdul Wajah ditugaskan oleh gurunya Waliullah Syekh Abdul Muhyi untuk menyebarkan agama Islam di Imbanagara Ciamis. Makam Gunung Sari Imbanagara Ciamis terdiri dari 5 makam. 1. Waliullah Syekh Haji Abdul Wajah. 2. Raden Adipati Kusumah Dinata. 3. Raden Ayu Buminata. 4. Raden Adipati Natadi Kusumah. 5. Raden Adipati Surapraja. Pas pintu masuk situs makam Gunung Sari Imbanagara Ciamis, terdapat makam Nyai Raden Ajeng, putri Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nyai Raden Ajeng, istri Waliullah Syekh Haji Abdul Wajah. Pada awalnya Syekh Haji Abdul Wajah berdakwah dari kampung ke kampung di Imbanagara, mendapat kecaman keras dari pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun Syekh Haji Abdul Wajah dalam penyebaran agama Islam mendapat rintangan dan tantangan dari pemerintahan Hindia Belanda, tetapi media dakwah tetap berjalan dengan cara membuat pondok pengajian dan pengajaran agama Islam di Gunung Sari Imbanagara Ciamis dan tempat bermusyawarah para ulama dan pemerintahan. Dakwah Syekh Haji Abdul Wajah dianggap pemberontak oleh pemerintahan Hindia Belanda karena tidak mempunyai izin dan tidak menguntungkan pemerintahan Hindia Belanda. Dengan gigih dan semangat dalam dakwahnya, Syekh Haji Abdul Wajah tetap membina, mendidik dan mengajarkan terhadap pemerintahan Raden Adipati Kusumah Dinata III dan masyarakat, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar.
Syekh Haji Abdul Wajah cukup lama mendampingi muridnya Raden Adipati Kusumadinata III dalam membantu roda pemerintahan, sehingga berhasil masyarakat Imbanagara menjadi kampung yang subur, makmur, loh jinawi. Karena pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan warganya dibanding kepentingan pribadi. Raden Adipati Kusumadinata III menjabat pemerintahan sampai setengah abad lamanya. Pemerintah Hindia Belanda merasa kagum dan bangga dalam pemerintahan Raden Adipati Kusumadinata III, membuat masyarakat yang aman dan rukun antar sesama, juga wilayahnya subur, makmur, loh jinawi. Karena pemerintahan Raden Adipati Kusumadinata III, seorang hamba yang jujur, adil dan bijaksana juga hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemerintahan Hindia Belanda memberikan penghargaan berupa setelan topi dari perak yang bertuliskan, "Forget me not," artinya saya tidak lupa. Tokoh ulama dan umaro ini sangat berjasa penting dalam membangun pemerintahan di Imbanagara Ciamis, sehingga makamnya pun berdampingan antara guru dan murid di pemakaman Gunung Sari, tidak bisa terpisahkan. Raden Adipati Kusumadinata III, panggilan masa kecilnya Mas Garuda, menjabat pada tahun 1751 Masehi sampai dengan 1801 Masehi. Menikah dengan Raden Ayubuminata. Setelah terjadi peristiwa bedah Ciancang, berhasil memulihkan keamanan, pembangunan dan perekonomian pemerintahannya. Dalam waktu singkat atas dasar dan petunjuk dari gurunya, Raden Adipati Kusumadinata III membentuk kekuatan dengan menyatukan ulama dan umaro beserta rakyatnya dengan dibekali akhlak yang mulia, maka terciptalah kerukunan antar sesama antara rakyat dan pemerintahan. Syekh Haji Abdul Wajah adalah seorang ulama yang masyhur pada zamannya, disejajarkan dengan Kiai Gunung Luhur, alias Kiai Karibuloh dari Dharma Kuningan. Syekh Haji Abdul Wajah, sebagai guru agama sekaligus penasehat dalam pemerintahan Raden Adipati Kusumadinata III. Kiai Karibuloh berbesanan dengan Raden Adipati Kusumadinata III, karena Kiai Karibuloh berputra Raden Ardi menikah dengan Raden Ajeng Suwarsi putri dari Kusumadinata III. Raden Ardi sebagai patih dalam pemerintahan Kusumadinata III. Syekh Haji Abdul Wajah sahabat karib Kiai Karibuloh, dari Dharma Kuningan yang bersama-sama membantu dan berjuang melawan pemberontak atau pengacau dari berbagai daerah. Syekh Haji Abdul Wajah sebagai penyangga di pemerintahan Raden Adipati Kusumadinata III yang berjasa menciptakan daerah yang aman, subur, makmur dan loh jinawi. Raden Adipati Kusumadinata III adalah keturunan dari Raden Adipati Panji Arya Jayanegara. Raden Adipati Kusumadinata III wafat digantikan oleh putranya yaitu Raden Natadi Kusuma, menjabat pada tahun 1801 Masehi sampai dengan 1806 Masehi. Panggilan masa kecilnya Demang Gurinda. Pada tahun 1806 Masehi sampai dengan 1811 Masehi Adipati Surapraja menjabat sebagai Bupati Penyelang keturunan dari Limbangan. Itulah cerita singkat Syekh Haji Abdul Wajah dengan Kerajaan Galuh pada waktu itu. Di lain cerita, dari jemaah menceritakan kepada tim kreatif dari hasil penemuannya yaitu simbol dua telapak kaki yang muncul di sebelah barat makam Waliullah Syekh Haji Abdul Wajah. Simbol batu dua telapak kaki berfungsi sebagai pijakan saat tubuh dalam posisi berdiri ataupun berjalan menjadi seimbang. Niatkan yang benar, ikhlaskan hati untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya maksud dan tujuan hajatmu bisa tercapai atau terkabul atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala-galanya. Pada suatu malam Sipulan, bersama teman-temannya bertawasul, berzikir dan berdoa di makam Syekh Haji Abdul Wajah mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang berdoa tiba-tiba muncullah seberkas sinar cahaya putih, sebesar bola pimpong di sebelah barat atau di bawah makam Syekh Haji Abdul Wajah menjadi terang. Setelah doa selesai, Fulan bin Fulan, bersama temannya melihat dari aula sekitar 5 meter. Astagfirullahalazim, seberkas sinar cahaya putih sudah berubah menjadi batu dua telapak kaki. Dilihat sekitar 5 menit lamanya, kelama-lamaan cahaya dua telapak kaki itu menghilang perlahan-lahan. Hamba Allah teringat dengan hajatnya, bahwa si Fulan berkeinginan sekali berangkat ke tanah suci untuk beribadah haji.
Dari aula si Fulan dan teman-temannya bergegas keluar pintu situs makam dan berputar ke timur atau kiri, lalu ke utara sambil membaca tasbih, talbiyah haji dan menginjak simbol dua telapak kaki lalu berdoa di atas hajatnya. Setelah selesai sambil pulang ke sebelah selatan sambil membaca doa sapu jagat, dan berbelok ke sebelah kiri, sambil memegang batu peninggalan Syekh Haji Abdul Wajah. Alhamdulillah si Fulan atas keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji, dan teman-teman yang lainnya dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala sesuai keahliannya masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lupa, like, komen dan subscribe.